أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kondisi yang paling baik untuk beristighfar dan bertobat adalah dianjurkan terutama setelah melakukan ibadah. Makanya setelah sholat ada lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah minimal atau dibaca oleh Nabi SAW 3 kali dengan lafaz itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Juga selepas melakukan ibadah haji, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 199, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang, yaitu padang Arafah, dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga yang kedua, istighfar di akhir malam, dan ini sangat dianjurkan. Kalau seseorang bangun tengah malam, maka memperbanyak istighfar. Allah menyebutkan di dalam Al-Imran, surah Al-Imran ayat 17. Jadi walaupun tidak sholat malam ibadah tersendiri. Tapi kalau dia tengah malam, apalagi menjelang subuh, kemudian dia banyak istighfar, ini waktu yang paling tepat dimaafkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, Al-Imran 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak bersabar, yang jujur, yang selalu taat, dan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur atau akhir malam. Subhanallah, saya berapa kali membaca ayat ini belum sempat engah tentang masalah makna ashar. Saya berpikir orang beristighfar di waktu kapan saja gitu. Saya pernah duduk di Masjidil Haram menunggu menjelang subuh, lagi rame-ramenya orang gitu. Kemudian ada satu orang sudah tua, berjenggot putih sekali. Saya melihat orang ini dari jauh, dia jalan. Dia lagi ngomong, tapi saya tidak dengar apa yang dia ucapkan dari keramaian orang-orang. Setiap orang seperti ini dilewatin sama dia. Dia ngomong, dia lewat lagi, dia ngomong lagi. Sepanjang jalan Masjidil Haram itu. Sampai dia lewat di depan saf kami. Kemudian dia mengatakan, Astagfirullah, Astagfirullah. Sampai dia kasih isyarat tangan. Dia baca ayat ini, Wal mustaghfirina bil ashar. Ashar hadzal waqt, dia bilang. Dia bilang istighfarlah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Karena Allah mengatakan, dan orang-orang yang beristighfar di waktu ashar. Dan ingatlah, ashar itu adalah sekarang. Itu pada saat menjelang subuh. Jadi subhanallah, Allah kadang-kadang memberikan kita ilmu juga dari orang-orang yang saleh, yang mengamalkan dari amal-amal itu. Allah juga menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan telah disebutkan juga dalam tafsir firman Allah SWT tentang kisah Nabi Yaqub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yaqub berkata kepada anak-anaknya, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku, sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beliau menunda istighfar sampai akhir malam. Yang menjadi sebab keutamaan waktu itu adalah bahwa Allah SWT mengabulkan doa pada waktu tersebut, memberikan orang yang meminta dan mengampuni orang-orang yang memohon ampun. Jadi Yaqub alaihissalam mengatakan, saya akan mohon ampun untuk kalian, tapi saya akan tunggu di waktu malam untuk khusus memohon ampun untuk kalian. Ini sejalan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rabb kita turun pada malam ke langit, ya, setiap malam ke langit dunia, ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir, dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan memberikan atau kabulkan. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku atau meminta kepadaku, aku akan penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Dari hadis Khalid bin Ma'dan juga Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Inna habba ibadi ilayya al-mutahabbuna bihubbi al-muta'allaku qulubuhum bil masajid wal mustaghfirina bil ashar. Kita tutup dengan poin ini, salat Isya dulu insyaallah. Artinya hadis ini adalah, sesungguhnya hambaku, kata Allah SWT, yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku
Maksudnya orang mukmin mencintai mukmin yang lain karena ibadahnya. Kita mencintai karena ini orang soleh, kita cintai dia, kita bantu dia, kita berikan apa saja. Pokoknya kita berbaik sama dia karena kita tahu dia orang dekat sama Allah. Itu adalah orang yang paling Allah cintai. Sungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang saling mencintai dengan cintaku, dan yang terpaut hatinya dengan masjid. Dari solat ke solat, selalu mau ingin disolat di masjid. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memohon ampun pada waktu akhir malam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi insyaAllah kita lanjutkan nanti setelah solat isya dengan sisa materi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyebutkan tadi dua waktu dan kondisi yang paling tepat beristighfar, yaitu setelah melakukan ibadah secara umum, kemudian istighfar di akhir malam. Dan yang ketiga adalah beristighfar pada saat penutupan majlis, baik itu majlis ilmu atau apa saja. Kata para ulama yang dimaksud dengan majlis adalah setiap kali orang duduk, baik dia sendirian ataupun ada orang lain bersamanya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah berdiri bangkit dari majlis kecuali membaca Subhanakallahumma wa rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, ya Rabb, aku memujimu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu ya Rabbi, dan aku bertaubat kepadamu. Lalu aku bertanya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, betapa seringnya anda membaca doa ini apabila akan bangkit? Jadi walaupun Nabi duduk sendiri membaca ini juga, apalagi kalau sedang ramai-ramai termasuk majlis ilmu. Maka beliau menjawab, la yakuluhunna min ahadin hina yakumu min majlisihi illa ghufira lahu ma kana minhu fi dzakal majlis. Tidaklah seseorang mengucapkan ketika bangkit dari majlisnya kecuali diampuni semua dosa-dosanya yang ada dalam majlis tersebut. Kata ulama, maksud dalamnya adalah apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucapkan, apa yang didiskusikan, apa yang difikirkan, apa yang diprogramkan, semuanya masuk dalamnya, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kalau dia membaca ini. Sebagian ulama mengatakan dengan memohon ini pada saat bubar dari majlis, berarti sama saja seseorang memohon agar diampuni dosanya yang sudah dilakukan pada saat majlis itu, dan dosa yang akan dia lakukan kalau dia programkan. Kalau dia baca ini, bukan mustahil Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan niat buruknya kalau dia niat buruk. Kapan dia duduk dalam sebuah majlis dia niat buruk, maka Allah akan batalkan niat buruknya itu dengan membaca kafaratul majlis ini. Kemudian keadaan yang keempat, memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Tadi kalau memohon ampun buat diri sendiri, ya. Kalau orang meninggal pun boleh dimohonkan ampun. Nabi SAW ketika selesai mengubur jenazah selalu mengucapkan istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitathbit fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah atau mintalah ampun kepada atau bagi saudara kalian ini, dan mintakanlah keteguhan agar lisannya bisa menjawab para malaikat, dan juga karena dia sekarang akan ditanya. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, dengan kemahamurahannya tidak hanya memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun dan beristighfar sehingga dia memaafkan kita dan akhirnya terbukalah segala macam pintu-pintu rezeki yang dia janjikan, tapi Allah juga menyiapkan makhluk-makhluknya yang lain yang memohon ampun buat kita. Di antaranya adalah ciptaan Allah yang mulia, para malaikat. Malaikat itu setiap harinya memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang beriman. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'min ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul singgasananya Allah, arsy, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepada Allah serta meminta ampun bagi orang-orang beriman seraya mengucapkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan perihalalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala.
Juga disebutkan di dalam firman Allah surah Asy-Syura ayat 5 bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat untuk memohon ampun bagi orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadus samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabb-Nya dan memohon ampun bagi orang-orang yang berada di bumi. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.